Baik, tes. Apakah suara tetap masuk, Mas Musin? Masuk, Mas. Oke, baik. Baik, kita mulai ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga semua yang tergabung dalam sosialisasi kita hari ini dalam keadaan sehat selalu. Kami ucapkan selamat untuk teman-teman yang bergabung pada hari ini, terutama teman-teman yang sudah mendapatkan LOE ya, yang sudah melalui beberapa tahapan. Kami ucapkan selamat dan selamat bergabung dalam acara kita pada sore hari ini, yaitu acara sosialisasi ST, SK, LOG, dan juga E-Beasiswa, di mana sosialisasi ini merupakan salah satu program kerja dari divisi Sahabat Awardi untuk memfasilitasi teman-teman semua sharing dan juga nanti jika ada kendala atau mungkin hal yang perlu di-sharingkan dengan kami, nanti persilahkan. Baik, perkenalkan saya Novanda Eka Saputra dari Mahasiswa Biologi APDP PK 189 dan juga pengurus dari Divisi Sahabat Awardi Kelurahan LPDP UGM. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Mas Musin Wicaksono. Apakah Mas Musin sudah bergabung ya? Mas Musin? Sudah, Mas Novan. Gimana kabarnya Mas Musin? Alhamdulillah baik sekali. Baik. Oke, berikutnya juga sudah bergabung di ruang Zoom kali ini ada dari BPH Kelurahan LPDP UGM, yaitu di sini ada saya lihat Mas Nuraji Pratama, ya. Halo Mas Nuraji. Iya Mas, terima kasih Mas Novanda. Kabarnya gimana Mas? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, juga saya lihat bergabung ketua divisi kami, divisi Sahabat Awardi, ada Om Gede Yulian. Halo Om Gede. Halo, selamat sore. Selamat sore. Lanjut. Oke, terima kasih. Oke, baik. Berikutnya acara kami dibuka, yaitu ada sambutan dari Badan Pengurus Harian Kelurahan LPDP UGM. Dalam hal ini diwakili oleh Mas Nur Aji Pratama selaku Sekretaris Jenderal Kelurahan LPDP UGM. Kepada Mas Nur Aji, monggo waktu dan layar kami persilakan untuk menyampaikan sambutan secara singkat ya Mas. Monggo Mas Aji. Baik, terima kasih Mas Novanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, rekan-rekan Kelurahan LPDP Universitas Gadjah Mada, wabil khusus kepada Mas Lurah yang dalam hal ini belum dapat hadir, dan yang terhormat pula rekan-rekan dari Divisi Sahabat Awardi yang terus berjuang sampai saat ini, terkhusus kepada Ketua Divisi kita yang kami banggakan ada Mas Gede, dan rekan-rekan yang terus membersamai kita semua dalam agenda kali ini. Untuk menyingkat waktu, saya Nur Aji Pratama selaku Sekretaris Jenderal dari Kelurahan LPDP Universitas Gadjah Mada. Saya dalam hal ini, dalam kesempatan ini mewakili Mas Lurah, Mas Haki Hidayatullah, yang berhalangan hadir untuk menyampaikan sambutan singkat. Yang pertama, perlu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kami sampaikan kepada Divisi Sahabat Awardi yang telah melakukan rangkaian agenda yang sangat bermanfaat tentunya, dan juga tentu membantu rekan-rekan Awardi baru yang mungkin tidak sedikit bingung untuk melakukan beberapa hal berkaitan dengan administrasi LPDP, terutama di waktu-waktu yang sangat kritis ini ya di UGM. Memang seperti itu juga kita
hal-hal tersebut juga tentu dulu juga kita lakukan sama seperti kalian semua rekan-rekan Awardi Baru UGM. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung rekan-rekan Awardi Baru. Kami ucapkan selamat rekan-rekan telah diterima mendapatkan LOA unconditional di Universitas Gadjah Mada. Tentunya saya mohon dan sangat berharap kepada rekan-rekan untuk mengikuti agenda ini dengan sebaik mungkin dan manfaatkan agenda ini dengan sebaik mungkin agar rangkaian-rangkaian hambatan-hambatan yang memang itu menghampiri rekan-rekan semua itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan sekali lagi jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang telah dijelaskan dalam forum ini itu diulang lagi di WA atau dan sebagainya. Tentu itu sangat mungkin bisa jadi itu mengganggu rekan-rekan dari sahabat Awardi, dan saya harap rekan-rekan juga perlu untuk rekan-rekan Awardi Baru perlu untuk mencatat dan juga menghafal alur-alur atau bahkan juga membaca buku panduan yang memang telah diberikan oleh LPDP. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari BPH sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sahabat Awardi yang telah memberikan waktunya dan seluruh tenaganya untuk berkorban demi kelurahan kita yang tercinta ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nur Aji Pratama selaku Sekjen Kelurahan LPDP UGM yang telah memberikan sambutannya. Baik, selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu sosialisasi terkait dengan SP, SK, LOG, dan E-Beasiswa yang akan dibersamai oleh Mas Musin Wicaksono Al-Bakri. Beliau merupakan Awardi LPDP PK 186. Saat ini sedang studi Magister Bioteknologi di Universitas Gadjah Mada. Kepada Mas Musin Wicaksono, silakan kami persilakan untuk memulai sosialisasi dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 45 menit ke depan. Terima kasih. Monggo Mas Musin. Terima kasih atas waktunya Mas Novan. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat PowerPoint? Lagi mungkin yang belum Mas Arga ini tadi karena ada yang protes jadi Sudah Mas, sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan LOG. Bagi teman-teman yang join di sini, jangan khawatir LOG kita tidak akan terkejar karena sudah dari kelurahan sudah berkali-kali mengalami hal-hal seperti ini. Saya sendiri sudah 3 kali 4 kali ngalamin kayak ini. Teman-teman itu dikejar LOG-nya bagaimana, apakah perlu membayar UKT atau tidak, kayak gitu. Jawabannya itu sebenarnya tidak perlu teman-teman. Jadi kita tinggal ikuti proses yang ada dari pengajuan PK, pengajuan SP, pengajuan SK, dan pengajuan LOG. Yang terakhir nanti kita itu mengupload LOG kita dari form DPP. Jadi bisa dipastikan 100% itu terkejar semua. Dari pengalaman tahun kemarin itu ada satu yang tidak upload LOG karena beliau emang ingin membayar sendiri kayak gitu. Tapi ya 100% dari pengalaman tahun-tahun kemarin itu LOG pasti terkejar kayak gitu. Deadline kita kan 23 Mei dan insya Allah pasti terkejar. Yang penting teman-teman semua itu mengikuti saran-saran dari kelurahan di grup seperti itu. Akan saya lanjutkan. Oke, yang pertama silakan nanti dalam pengajuan PK silakan nanti teman-teman login akun e-beasiswa masing-masing. Saya rasa teman-teman sudah bisa login e-beasiswanya.
cerita sedikit, dulu itu ada dua website, yaitu si Pendop dan si Monef, dan baru tahun ini itu digabung menjadi satu yang namanya e-beasiswa. Jadi terkadang e-beasiswa ini masih ada error seperti itu. Jadi harap maklum. Nah, nanti silakan isi email dan password. Apabila teman-teman mengalami kendala salah password, silakan dilubah password seperti itu. Nanti jika ada terkendala, di sini sudah ada linknya. Apabila terkendala dalam loginnya. Saya rasa bagian ini sudah clear, teman-teman sudah bisa login e-beasiswa. Kemudian next, setelah e-beasiswa, silakan klik ini e-beasiswa, calon penerima e-beasiswa. Nanti akan dialihkan seperti ini. Silakan klik pilih. Oke, nanti setelah baru pertama kali login e-beasiswa, nanti teman-teman disuruh mengisi data diri, biodata diri sama biodata tentang univ tujuannya masing-masing. Ada step 1, step 2. Nanti setelah selesai, nanti silahkan submit di sini. Nanti harusnya seperti ini next step-nya. Nah, apabila teman-teman mengalami tidak bisa masuk ke step berikutnya atau stuck di sini, termasuk saya juga pernah mengalami, itu bisa di bypass teman-teman. Bypassnya bagaimana caranya? Teman-teman setelah sampai sini, itu bisa diklik ini, link seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ke pengajuan PK atau pengajuan SP atau pengajuan SK dan seterusnya. Jadi itu beberapa teman ada mengalami kendala tersebut dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Jadi tidak stuck di ini seperti itu. Jadi bisa di bypass menggunakan ini. Nah, fitur-fitur e-beasiswa ini itu macam-macam gabungan dari si Pendop dan si Monef yang kemarin ada dua website sekarang dijadikan satu. Itu bisa mengajukan surat pernyataan atau SP, kemudian LOS atau LOG, kemudian ada pengajuan pencairan uang, kemudian ada laporan progres studi dan laporan selesai studi. Kemudian ada juga untuk pengajuan diver, pengajuan perpanjangan studi, pengajuan perpindahan prodi atau PT, kemudian bisa mengajukan cuti juga, izin seminar, izin magang, dan studi lanjutan. Nah, untuk webinar kali ini, teman-teman, kita fokusnya untuk pengajuan LOG. Jadi pengajuan dari PK, SK, SP, PK, SP, SK, LOG. Jadi pengajuan 4 dokumen tersebut. Untuk nanti pencairan dana dan lain-lain itu akan diadakan lagi webinar lagi setelah nanti gelombang kedua masuk seperti itu. Jadi setelah gelombang kedua nanti ada 1 kali sosialisasi seperti ini dan nanti akan ada sosialisasi pencairan uang dari pencairan dana pendaftaran, pencairan living allowance, dan pencairan settlement allowance kayak gitu. Oke, ini tahapan teman-teman mahasiswa yang baru dapat LOA. Jadi tahap yang akan dilakukan ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu mengisi persiapan keberangkatan. Ini seharusnya teman-teman sudah mengajukan persiapan keberangkatan. Yang kedua nanti setelah mendapatkan ini, setelah PK-nya diterima, nanti mengajukan surat pernyataan penerima beasiswa. Setelah nanti pengajuan SP selesai, nanti akan mengisi SK penetapan beasiswa. Dan yang terakhir itu pengajuan LOG. Untuk siapa saja sih yang bisa mengajukan persiapan keberangkatan? Yang pertama itu mahasiswa yang mempunyai LOA unconditional sesuai pendaftaran. Jadi teman-teman yang sudah punya LOA unconditional itu bisa melanjutkan untuk mendapatkan PK atau persiapan keberangkatan. Yang kedua, apabila LOA unconditional tidak sesuai perguruan tinggi atau mau pindah kampus, itu dapat mengajukan perpindahan kampus terlebih dahulu lewat e-beasiswa juga bisa. Jadi mengajukan perpindahan dulu apabila sudah diterima, baru mengajukan PK. Kemudian apabila teman-teman mengikuti matrikulasi dan
ketika teman-teman mengikuti matrikulasi yang harus diselesaikan dulu atau dapat LOA conditional itu wajib diselesaikan dulu. Nanti setelah mendapatkan LOA unconditional baru mengajukan PK. Yang terakhir LOA unconditional, dan apabila teman-teman melakukan defer, maka wajib melampirkan persetujuan defer yang telah disetujui oleh pejabat universitas. Ini keterangannya sudah ada di EBA siswanya, teman-teman. Kemudian untuk cara mengisinya, silakan diisi seperti biasa. Nanti ada universitas tujuan, kemudian silakan teman-teman upload LOA terbarunya di sini, kemudian intake studi di sini disesuaikan dengan di LOA. Nah, nanti setelah submit LOA, submit ini nanti akan menunggu verifikasi. Nah, ini banyak teman-teman kan belum diverifikasi. Nah, teman-teman dimohon untuk mengisi spreadsheet yang di-share oleh kelurahan. Spreadsheet tersebut itu sudah dipantau oleh tim dari LPDP, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kayak gitu. Itu pasti dicek oleh dari sana, dari LPDP, dan dari LPDP juga berkoordinasi dengan kita. Dan tadi dari Lurah sendiri juga bilang bahwa teman-teman yang belum mendapatkan PK atau PK-nya belum diterima itu mohon ditunggu dulu, teman-teman. Itu nanti pasti kita akan mendapatkan PK seperti itu. Jadi tidak perlu terburu-buru kayak gitu. Pasti bekerja. Yang penting teman-teman update di grup saja info-info. Setelah pengajuan PK diterima, tidak perlu ada batch PK-nya. Pokoknya diterima. Nanti dilanjutkan mengajukan SP. Kalau belum diterima, jangan mengisi dulu, teman-teman. Mengisi boleh draft, tapi tidak boleh disubmit. Kayak gitu. Nanti apabila disubmit malah ini tambah lama lagi pengajuan SP-nya. Jadi nunggu pengajuan PK diterima baru lanjut ke SP. Nah, apabila pengajuan PK masih belum diverifikasi, mohon ditunggu, tidak perlu mengajukan tiket bantuan terlebih dahulu. Next, kemudian setelah nanti kita mendapatkan PK atau PK kita diterima, lanjut ke pengajuan SP atau surat pernyataan. Nah, langsung saja teman-teman nanti tambah pengajuan, nanti bisa dilihat di EBA siswa masing-masing, tambah pengajuan, kemudian akan muncul formulir. Silakan teman-teman isi formulirnya masing-masing. Nah, di sini ada nama. Di sini ada nama, kemudian nick, sesuaikan dengan nick masing-masing, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan. Apabila teman-teman tidak bekerja atau fresh graduate, silakan diisi di sini. Kemudian instansi bisa ditanda strip atau ditulis belum bekerja, seperti itu. Kemudian status pernikahan, nama suami, dan seterusnya, nama ayah, nama ibu. Alamat tinggal harus sesuai dengan alamat saat pendaftaran di awal. Jadi misal teman-teman kalau misal dari Solo, silakan diisi seperti itu. Kemudian nomor induk mahasiswa, karena kita belum resmi jadi mahasiswa, silakan dikosongi. Kemudian perguruan tinggi tujuan studi, Universitas Gadjah Mada, program studi tujuan studi itu disesuaikan dengan studinya masing-masing. Negara tujuan studi Indonesia. Kemudian jenjang studinya magister. Kalau teman-teman yang doktoral, silakan diisi doktor. Kemudian program beasiswa ini sesuaikan dengan jalur yang diambil teman-teman masing-masing. Misal reguler, diisi reguler, prasejahtera, diisi prasejahtera, dan seterusnya. Kemudian bidang keilmuan kontrak ini sesuaikan dengan awal saat pendaftaran. Kalau misal teknik atau agro atau kesehatan, silakan diisi sesuai dengan kemarin pendaftaran kemarin. Kemudian tanggal mulai studi. Ini silakan disesuaikan dengan LOA, tanggal akhir studi disesuaikan dengan LOA juga. Kemudian sumber informasi studi, di sini silabus pembelajaran. Kalau teman-teman sudah ada dari LOA, bisa dipilih dari LOA. Untuk kota tinggal saat ini, silakan sesuaikan dengan kota tinggal saat ini. Misal di Jakarta, silakan diisi Jakarta. Pekanbaru diisi Pekanbaru. Kemudian batch PK, kalau teman-teman belum
ikut PK silahkan dikosongi. Karena ini tidak wajib diisi, tidak ada tanda bintangnya. Jadi kalau belum ikut PK silahkan dikosongi saja. Kemudian apakah kelas yang Anda ikuti kelas reguler? Ya, karena tidak boleh double degree. Apakah pelkurian pada satu negara? Silakan isi ya. Apakah Anda mengikuti program double degree atau joint degree? Diisi tidak. Karena LPDP nggak bisa program joint degree dan double degree. Apakah Anda mengikuti kelas matrikulasi? Silakan isi tidak. Apabila prodi Anda disuruh matrikulasi dan pelaksanaan itu pada semester atau saat kuliah berjalan dan bersifat tidak menggugurkan, maka di sini silakan diisi tidak. Apabila nanti matrikulasinya itu bersifat menggugurkan, silakan selesaikan matrikulasinya terlebih dahulu, baru nanti mengajukan SP lagi kayak gitu. Mengajukan SP dan LOG. Ini salah satu contoh yang ada matrikulasi saat kuliah itu kemarin salah satunya itu di Prodi Kehutanan. Dia ada matrikulasi saat semester 1 atau semester 2-nya. Kemudian pesan-pesan di sini silahkan isi pesan yang menyuruh adminnya supaya mempercepat prosesnya, atau salah satu contohnya butuh percepatan pengurusan SP dan LOG karena pembayaran UKT di UGM terakhir pada tanggal 23 Mei 2023. Jadi silahkan isi pesan tersebut. Kemudian nanti di dokumen silakan upload LOA-nya, LOA unconditional. Jika defer silakan upload LOA lama. Jika tidak defer langsung upload LOA baru. Untuk prodi yang matrikulasi namun tidak menggugurkan, silakan dikompil filenya tersebut dengan LOA. Kemudian untuk kalender akademik khusus di UGM sendiri kita memakai kalender akademik yang tahun 2022-2023 atau kalender yang lama. Karena kalender akademik yang baru itu baru keluar bulan Juli atau bulan Agustus tahun ini. Jadi kita pakai kalender akademik yang lama. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan LPDP dan boleh menggunakan Haltik lama. Kemudian silabus pembelajaran silakan bisa tanya prodi atau ambil di website, atau kadang di website itu sudah ada silabusnya. Yang penting ada informasi tentang lama masa studi atau jumlah semester, kemudian ada jumlah SKS dan penjelasan mata kuliahnya. Kemudian apakah Anda melakukan penundaan studi setelah mendapatkan LOA? Apabila tidak melakukan penundaan silakan isi tidak, apabila ya nanti akan muncul menu baru. Silakan nanti diisi menu baru tersebut. Untuk menunya nanti upload surat izin defer dan LOA terbaru. Kemudian apakah program studi atau universitas tujuan Anda berbeda antara LOA dan database? Apabila tidak silakan diisi tidak, apabila ya nanti silakan diisi ya dan nanti mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tapi sebagian besar diisi tidak. Apakah Anda pegawai negeri sipil? Kalau teman-teman pegawai negeri sipil di sini silakan diisi ya. Nanti akan disuruh untuk upload surat tugas belajar. Nah, apabila surat izin tugas belajarnya itu belum keluar, silakan nanti teman-teman bisa menggantinya dengan surat keterangan bahwa surat tugas belajar sedang diproses dan tetap direkomendasikan untuk melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP. Dan surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menangani pengelolaan SDM di instansi tempat bekerja, atau surat izin mengikuti proses seleksi LPDP dan instansi tempat bekerja akan bersedia memberikan surat tugas belajar jika Anda dinyatakan lulus seleksi LPDP. Untuk contoh suratnya sebagai berikut, nanti diisi nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja, alamat, dan seterusnya. Kemudian poin pentingnya di sini, ini surat sedang diproses dan tetap direkomendasikan untuk melanjutkan studi magister pada program studi, dan seterusnya. Nah, dengan format seperti ini, itu sudah cukup untuk melanjutkan pengajuan SP seperti itu. Kemudian nanti setelah mengisi biodata itu semua,
tampilannya akan seperti ini, ada kode SP-nya, kemudian statusnya baru, di sini baru. Nah, nanti SP ini akan diverifikasi oleh pihak LPDP. Nanti setelah SP teman-teman diverifikasi akan muncul upload dokumen. Nah, bagi teman-teman yang belum diverifikasi sama seperti PK, silakan ditunggu terlebih dahulu dan jangan mengajukan tiket bantuan. Di sini tertulis jelas mohon tidak untuk membuat tiket bantuan jika pengajuan Anda sedang dalam proses dan belum melewati 14 hari. Kalau belum melewati 14 hari, jangan mengajukan tiket bantuan. Jadi teman-teman mohon untuk mengisi spreadsheet yang dibagikan oleh kelurahan. Nanti keluar tombol seperti ini, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini silahkan klik setuju, habis itu download draft surat pernyataan penerima beasiswa, nanti akan keluar draft SP-nya, silahkan diberi materai 10.000 dan ditandatangani, setelah itu di-scan. Kemudian jangan lupa download buku panduan ini. Ada 2, silakan di-download nanti. Kemudian klik next, nanti SP tersebut di-upload di sini, upload draft SP. Nah, di sini untuk upload SP yang baru tadi, kemudian SP baru tadi itu harus dikirimkan ke pihak LPDP. Nah, apa saja yang perlu dikirimkan? Teman-teman itu punya dokumen SP lama atau surat pernyataan yang sebelum mendaftar LPDP itu, kemudian SP baru yang ini, yang kita urus sekarang, kemudian SPPK. Jadi teman-teman kan belum pada mengikuti PK, nah itu kan wajib membuat SPPK itu juga dilampirkan dalam surat tersebut. Nanti dokumen tersebut dikirimkan ke pihak LPDP, mengirimkannya bisa via pos atau mungkin ekspedisi lain, JNT, JNE, Wahana dan seterusnya, pokoknya nanti resinya diupload di sini kayak gitu untuk sebagai tanda bukti. Kemudian setelah resinya diupload, silahkan klik submit. Untuk alamat LPDP sendiri ini nanti ditujukan kepada PIC SP Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nomor teleponnya berikut 0212395167, alamatnya Gedung Dana Diaksa Cikini, Jalan Cikini Raya, nomor 91A BD, Menteng, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, 10.330. Ini sudah di grup sudah ada. Next, nanti setelah SP sudah diverifikasi, nanti dokumen sudah diverifikasi, kemudian nanti akan muncul konfirmasi data SK. Ini silakan teman-teman klik dan nanti dialihkan ke menu SK. Nah, menu SK seperti ini. Nanti teman-teman disuruh mengisi nama, nomor induk, perguruan tinggi tujuan, studi program, negara, studi mulai studi. Ini sesuaikan dengan LOA, jenis co-funding. Nah, teman-teman di sini kami sarankan untuk memilih yang sesuai. Jadi kenapa memilih sesuai? Karena proses LOJ ini kita butuh cepat, jadi kita yang penting cari LOJ-nya dulu. Untuk masa studi nanti disesuaikan di akhir. Kenapa disesuaikan di akhir? Kita itu bisa menambah masa studi teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Pokoknya yang sekarang yang harus dilakukan itu mendapatkan LOJ sebagai ganti pembayaran UKT. Nanti setelah kita dapat LOJ tersebut kita auto bypass pendaftaran. Nah, apabila teman-teman ini memilih rekomendasi perubahan, nanti revisi SK akan memakan waktu lebih lama lagi. Takutnya tidak terkejar. Jadi untuk sekarang silakan klik sesuai terlebih dahulu. Next, nah nanti setelah diverifikasi oleh LPDP, silakan download SK-nya. Catatan, setelah permohonan SP dan SK selesai, akun akan berubah dengan menu-menu keuangan dan laporan muncul di header. Nanti juga akan disuruh isi dan melengkapi ulang beberapa profil diri. Setelah SK selesai, awalnya kan seperti ini teman-teman. Nanti tampilannya berubah. Jadi lebih banyak, nanti ada pengajuan keuangan, ada laporan beasiswa dan seterusnya. Nanti teman-teman disuruh untuk
melengkapi data diri lagi, dan ada juga untuk memasukkan rekening bank seperti itu. Setelah pengajuan SK selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan LOG. Silahkan nanti diklik pengajuan LOG-nya. Kemudian diisi biodatanya, ada nama, kemudian tipe pengajuan LOG, ada LOS, ada LOG, kita pilih LOG. Kemudian ada universitas, silakan diisi Universitas Gadjah Mada. Alamat universitas silakan diisi dengan alamat UGM di Bulak Sumur dan seterusnya. Kemudian negara Indonesia, lama studi disesuaikan dengan LOA-nya. Apabila LOA tertulis 24 bulan, diisi 24 bulan, 18 bulan, diisi 18 bulan. Kemudian prodi disesuaikan, mulai studi sesuai LOA. Kemudian lampiran bukti diterima universitas, di sini diisi LOA. Kemudian untuk catatannya, kita isi foto percepatan penerbitan LOG karena pembayaran UKT di UGM terakhir pada tanggal 23 Mei 2023. Kemudian klik submit. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau disetujui, status pengajuan disetujui, kemudian LOG-nya di-download. Ini kode LOG-nya yang nanti kita upload di DPP. Kemudian nanti apabila ditolak, pengajuan ditolak, nanti akan ada keterangan apa saja yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, yang untuk LOG sekarang itu tidak ada barcode-nya di pojok samping kayak gitu. Nanti untuk kode LOG-nya kita memakai yang ini, teman-teman. LOG 2694 2022 dan seterusnya. Tidak yang nomor suratnya, tapi yang ini yang kita pakai. Kemudian setelah di-download, nanti setelah LOG terbit, silakan upload dokumen LOG tersebut ke G-Form DPP. Biasanya di-share lewat emailnya masing-masing. Kemudian mengisi LOG tersebut di-upload di kelurahan. Dan nanti teman-teman setelah mengisi yang dari kelurahan akan dipindahkan ke grup baru. Ke grup award di 2022-2023 yang ganjil. 2023-2004 ganjil. Kemudian selain kita mengurus LOG, selesaikan juga registrasi di Masker. Hati-hati dan jangan kelupaan, beberapa teman-teman ini saking stresnya mikirin SP dan LOG sampai lupa registrasi di Masker. Jadi dua-duanya harus jalan, teman-teman. Di Masker jalan, yang LOG juga jalan. Nah, kemudian teman-teman wajib menulis progresnya masing-masing di link ini, sudah di-share di grup. Silakan ada progres pengajuan PK, SPSK, dan LOG pada link tersebut. Karena apa? Link tersebut itu dipantau dari LPDP langsung, teman-teman. Dari PIC LPDP. Nanti apabila ada yang kesalahan dan lain-lain, atau suruh dilakukan perbaikan, pasti dari LPDP akan menghubungi kita. Gitu. Jadi, teman-teman di sini wajib mengisi link tersebut seperti itu. Mana link apa? Perpindahan prodi dan seterusnya nanti akan diisi di sosialisasi berikutnya. Ada laporan perkembangan studi, pencairan, perubahan studi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Novan. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Yang kemarin sudah kita sediakan pada di link slide itu ya. Coba saya share screen dulu link slide itunya. Sudah muncul ya, Mas Musin, link slide-nya? Sudah muncul, Mas Novan. Oke, ini ada 22 pertanyaan. Mungkin akan kita filter yang dari likes terbanyak dulu, dan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah sama atau hampir mirip kita seleksi ya. Mungkin kita mulai dari dulu yang paling likes terbanyak.
Yang pertama yaitu jika UKT harus dibayar pribadi dulu di Mei, jadi belum 2/3 masa PB untuk AJ indikat ulang, dan inteknya kuliah di Agustus. Kapan reimburse harus diurus dan berapa lama? Silakan Mas Musin. Oke, jika teman-teman ingin membayar UKT pribadi dulu, sebenarnya bisa. Nah, untuk UKT ini di-reimburse-nya kapan? Itu menunggu dari pihak LPDP membayar UKT kita. Jadi kan setelah kita mengajukan LOJ itu diupload ke UGM. Nanti pihak UGM itu akan melakukan tagihan ke LPDP. Nah, setelah UGM melakukan tagihan ke LPDP akan membayar tagihan UKT tersebut. Baru teman-teman yang membayar pribadi itu baru bisa mencairkan. Itu agak lama, 3 bulan atau 4 bulan kayak gitu. Jadi misal Agustus, di bulan Oktober atau November baru bisa mencairkan atau mereimburse UKT tersebut. Jadi kalau tidak punya uang, ya jangan dibayar pribadi kayak gitu. Kita udah punya LOJ, nggak perlu bayar pribadi terlebih dahulu. Kemudian belum 2/3 masa PB untuk ajuin tiket pulang dan intake oleh Agustus. Terus ini teman-teman soal PB ya, tadi saya juga baca di grup juga. PB itu kan wajib melakukan official test. Nah, aku tadi tanya temanku yang juga mengajukan PB juga, ikut PB juga, tapi tahun kemarin itu untuk tes ofisialnya itu tidak perlu dari pihak PB-nya, kayak teman mungkin bisa mengajukan ini Tikban yang khusus PB ini ya, apakah tes ofisialnya itu harus dari PB langsung atau bisa dari luar kayak gitu. Misal bisa dari luar kan jauh lebih enak. Dalam artian kita bisa ngurus SP kayak gitu. Ngurus SP langsung tanpa melakukan defer atau pembayaran ke gelombang 2. Nah, ini bisa dari luar kalau untuk PB. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kasus temanku juga seperti itu. Jadi bisa melakukan official test lain dari PB atau dari official PB bisa melakukan tes di tempat lain. Jadi itu bisa jadi salah satu solusi. Nah, ini ada dari Mbak Saada seperti itu, memberikan informasi. Betul Kak, nggak harus, bisa dari luar kalau untuk PB, khususnya kalau yang PB UGM. Saya kemarin ngurusin teman-teman yang PB dan ngajuin official test di luar seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengajuin official test masing-masing atau sendiri, tidak harus menunggu dari PB. Kalau menunggu dari PB masih 25 Mei itu bakal bukan lama ya. Jadi malah jatuhnya nanti registrasi di gelombang kedua kayak gitu. Tidak bisa mengejar ke gelombang 1 karena tidak mengajukan SP, sedangkan syarat SP bagi yang PB itu harus mengundurkan diri dulu dari PB baru bisa melanjutkan pengajuan SP. Next, Mas Novan. Oke, makasih Mas Musin. Kita lanjutkan saya, masih banyak pertanyaan. Yang berikutnya, saya terlanjur mengajukan SP saat PK masih diverifikasi. Sampai saat ini status SP masih baru dan belum ditolak. Apa yang saya harus lakukan? Silakan Mas. Nah, ya teman-teman kalau belum terlanjur seperti ini, mohon teman-teman itu nunggu status PK-nya terlebih dahulu diterima, baru mengajukan SP kayak gitu. Nah, apabila terlanjur seperti ini, silahkan tunggu dulu Mas atau Mbak yang mengajukan PK-nya masih diverifikasi, tapi mengajukan SP ditunggu dulu. Nanti semisal ditolak, SP-nya ditolak, itu silahkan diperbaiki dokumen yang ada kayak gitu. Soalnya kenapa pengajuan SP tadi kan sudah ditulis apabila sebelum kurang dari 14 hari itu tidak boleh mengajukan bantuan seperti itu. Jadi ditunggu dulu teman-teman. Jadi misal kalau sudah agak lama silahkan nanti bisa hubungi Mas Habib atau saya atau Mas Lurah kayak gitu. Apabila yang mengalami terlanjur pengajuan SP terlebih dahulu.
Tapi harapannya teman-teman lain yang belum mengajukan SP silahkan menunggu PK-nya dulu diterima seperti itu teman-teman. Biar tidak susah belakangnya kayak gitu. Kalau salah satu step dilewati nanti bakal lama lagi pengajuan LOG-nya. Silakan, next, Mas Novan. Lanjutkan ya. Oke, Iya. next pertanyaan. Ini jika LOG belum terbit sampai batas waktu penggunaan dokumen yang diberikan, ini tanggal 3 Mei ya dari UGM-nya, bagaimana solusinya, Mas? Kalau case seperti ini itu sebenarnya case yang sangat langka ya teman-teman. Jadi LOG itu belum terbit. Kalau teman-teman mengurusnya itu sesuai yang telah direkomendasikan itu pasti LOG pada tanggal 23 Mei ini selesai kayak gitu. Pengalaman dari tahun kemarin juga seperti itu. Ada yang munculnya LOG itu pas hari terakhir pendaftaran. Semisal nanti kita mengalami seperti ini, kita ini harus ke DPP seperti itu. Ke DPP bilang bahwa LOG kita baru keluar hari ini. Mohon dibantu untuk ini bypass UKT-nya kayak gitu. Ini kasus yang ini sangat langka seperti itu, sangat langka. Nanti misal teman-teman kayak ngalamin kayak gini, itu kita bisa ke DPP langsung. Nah, jadi teman-teman kalau ada di Jogja enak bisa langsung ke DPP, tapi kalau via online agak susah nanti. Jadi teman-teman ya sesuaikan dengan alur yang ada saja. Pasti bisa. Sebelum 23 Mei LOG sudah keluar. Dan kasus-kasus kayak gini ya teman-teman pasti khawatir kan LOG-nya nggak terbit. Tapi pasti terbit, LOG itu pasti terbit kayak gitu sebelum deadline terakhir. Jadi teman-teman mohon ikuti instruksi dari kelurahan seperti itu. Kita juga tidak berdiam diri, kita juga koordinasi dengan pihak LPDP setiap hari kayak gitu. Next, Mas. Oke, next berikutnya. Mulai 14 Agustus belum ada batch PK. Solusinya gimana? Kalau masuk 14 Agustus belum ada batch PK, ya sebenarnya nggak ada solusi sih. Maksudnya nggak ada solusi itu gini. Banyak teman-teman kita itu PK saat kuliah seperti itu. Dan PK-nya online kayak gitu. Jadi itu bisa-bisa saja nanti teman-teman nyambil kuliah, nyambil PK kayak gitu. Itu banyak, sebagian besar teman-teman di sini juga melakukan kayak gitu. Jadi kuliah sambil PK kayak gitu. Sekarang kan bisa PK-nya itu offline, bisa online. Misal PK-nya offline, ya mau nggak mau mengajukan izin kayak gitu. Izin kuliah untuk mengikuti PK tersebut. Karena PK ini sifatnya wajib. Jadi kalau kita nggak mengikuti PK, teman-teman beasiswanya hangus. Jadi wajib mengikuti PK. Jadi misal nanti PK-nya offline, silakan teman-teman mengajukan izin kayak gitu. Sebenarnya nggak izin nggak apa-apa sih. Karena apa? Karena PK, karena kuliah itu ada persensinya minimal 75%. Jadi boleh bolos 3 kali. Tapi silakan koordinasi. Iya. Tapi tidak disarankan ya. Silakan teman-teman nanti bisa koordinasi dengan adminnya kalau ada PK offline. Misal online itu bisa disambi dengan kuliah, misal offline ya mau nggak mau harus izin kuliah kayak gitu. Seminggu, sepertinya seminggu ya yang offline. Oke, Mas, kita lanjutkan ya. Dari Mas Edo Haryanto, saya mengajukan registrasi ke gelombang 2. Apakah LOE yang didapatkan di gelombang 1 masih bisa dipakai mengurus PKSP dan LOG? Jadi perlu update enggak LOE-nya ini? Harusnya iya ya, Mas. Kalau saya mengajukan diver. Apakah LOE yang didapat di gelombang 1 masih bisa dipakai untuk mengurus SP dan LOG? Nah ini nanti kalau masuknya ke gelombang 2, ikutnya LOA yang gelombang 2 teman-teman.
nggak bisa dipakai. Ini kan jatuhnya differ kan nanti. LOA-nya akan muncul LOA terbaru seperti itu. Nah, meskipun intake-nya sama kayak gitu. Nanti bakal repot di ininya teman-teman. Repot di administrasinya. Kok ini suratnya beda dengan yang pertama kayak gitu. Tapi misal differ nanti kan di kolom SP itu kan ada differnya juga kan. Tadi bentar saya lihat PPT. Gimana Mas Musin? Bentar ya. Aku mau share screen bentar. Yang ini bagian. Bagian. Nah, dokumen di sini. Nah, jika mana ya tadi ada differ. Setelahnya, Mas. Nah, ini jika teman-teman melakukan penundaan studi, sebelumnya melakukan differ, di sini silakan pilih ya teman-teman. Kemudian nanti akan ada menu untuk upload surat izin differ dan LOA terbaru untuk intake Agustus. Jadi bisa lewat ini teman-teman. Tapi saya rasa kalau teman-teman nggak ada keperluan yang urgent, saya rasa tetap dilanjutkan untuk gelombang 1 aja teman-teman. Nggak perlu untuk differ kayak gitu. Kalau tidak urgent permasalahannya kayak gitu. Insya Allah LOG-nya keluar deadline 23 Mei pasti keluar. Jadi teman-teman tidak perlu untuk membayar UKT. Pasti kekejar. Lanjut Mas Musin? Sudah? Silakan share screen lagi Mas. Ya, saya share. Yes. Oh, bentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi terakhir tadi sampai ini ya. Terus kemudian ini sama enggak ya? Apakah pernah terjadi CPB telat mendapatkan LOG sehingga harus membayar UKT pada tahun-tahun sebelumnya? Jika iya, bagaimana proses reimburse-nya? Apakah pernah terjadi telat? Kalau telat itu sebenarnya tidak pernah terjadi kayak gitu. Ada yang memang sengaja dia telat mengurusnya karena pekerjaan. Jadi dia ingin membayar sendiri itu ada. Tapi kalau telat dalam mengurus LOG selama ini belum pernah ada kayak gitu. Jadi emang kalau teman-teman kalau teman-teman mengikuti alur yang ada dan stay info di grup terus dan update terus itu pasti kekejar ya itu. Belum ada yang terlambat. Jadi case seperti ini jarang terjadi kayak gitu. Jika iya bagaimana reimburse-nya? Kalau teman-teman sebenarnya tadi sudah dijelaskan, nanti proses reimburse-nya nanti akan diinfokan oleh UGM. Jadi nunggu pembayaran dari LPDP terlebih dahulu, baru kita bisa mengajukan reimburse. Itu paling nggak butuh 3 bulan atau 4 bulan ya gitu. Baru kita bisa reimburse tersebut, reimburse UKT kita. Oke. Jadi Mas Musin, lanjutkan ya. Ya. Oke, lanjutkan. Ini mungkin yang saya ambil yang pertanyaan teknis ya, yang lainnya bersama mirip. Nanti kita ambil satu yang teknis banget. Ini saat mengajukan revisi LOG, tanggal mulai dan akhir studi tidak bisa diklik dan diedit sesuai dengan LOA terbaru karena otomatis terisi tanggal LOG yang lama. Bagaimana solusinya? Ini teknis Mas. Monggo Mas.
mengujikan tanggal modalnya tidak bisa diklik. Untuk ini saya teknisnya belum bisa menjawab. Nanti silahkan yang bertanya ini bisa tanya ke saya atau Mas Habib atau Mas Lurah ya. Ini kan soal teknis kemungkinan besar nanti berhubungan dengan tim IT kayak gitu. Harusnya kan Saya mau bisa. coba bantu jawab, Ini Mas. Mas Habib. Silakan Mas Habib. Ya, ini kemarin udah ada yang japri saya. Ini mungkin orangnya sama. Mungkin dia udah nulis duluan di apa namanya di Slido kan. Jadi memang nanti ini kan yang menunda studinya lapornya ke LPDP kan, yang mendapatkan surat izin penundaan studi dari LPDP. Nah, jadi di keterangan surat penundaan studi itu kan dia mendapat ada catatannya itu mengajukan LOG revisi. Tapi tulisannya di situ masih si Pendop ya, karena waktu itu belum beralih ke beasiswa. Nah, jadi memang sepertinya itu memang kita buat ajukan LOG nanti dipilih tipenya yang LOG revisi, bukan yang LOG biasa, LOG revisi. Kemudian nanti kan ada mengupload LOE terbaru. Nah, kemudian nanti ada kolom catatannya, itu bisa diisi dengan nomor surat izin penundaan studi yang udah pernah didapat di sebelumnya gitu. Kalaupun nanti misalnya bisa meng-attach gambar atau file, silakan di-attach yang surat izinnya itu. Nah, nanti itu pengajuan untuk merevisi tanggal di LOG-nya. Karena di surat itu pun juga ada tertulis intake awal dan intake baru. Di LOE juga sudah ada tulisan masa studi awal dan akhir gitu. Jadi memang sepertinya di beasiswa untuk merevisi LOG itu tidak dari awal lagi ke SPSK, tapi langsung di menu LOG-nya juga pilih LOG revisi dan masukkan aja ininya LOE baru sama surat izin penundaan studinya tadi gitu, Mas. Terima kasih Mas Habib atas jawabannya. Terima kasih Mas Habib. Kita ambil lagi ya Mas, yang mungkin kalau kita ini. Apakah jadwal intake yang di LE sudah cukup membantu ketiadaan kalender akademik terbaru 2024? Ini sebenarnya sudah terjawab tadi, kita menggunakan LA yang terbaru dan menggunakan kalender akademik yang lama seperti itu. Dan dari pihak LPDP sudah memperbolehkan untuk pakai kalender akademik yang lama. Oke, kita lanjutkan. Kalau update rekening nanti ada sesuatu sendiri Mas ya? Atau bisa dijawab? Update data rekening nanti waktu nanti ya, sosialisasi berikutnya, Mas. berikutnya ya. Sebenarnya bisa diupdate langsung itu di biodatanya. Apakah intake yang bersangkutan Agustus 2024, apakah misal diajukan bisa Februari 2024, apa yang perlu dilakukan? Soal intake beasiswa, sebenarnya teman-teman, untuk intake beasiswa sendiri kita diberikan waktu kurang lebih 18 bulan untuk mendapatkan LOA, teman-teman. Jadi misal kalau ini teman-teman mau intake Februari itu bisa, dan caranya ya seperti biasa. Yang pertama itu mendapatkan LOA, kemudian mengajukan PK sampai, dan yang terakhir LOG. Jadi caranya sama, tidak ada hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, tidak ada. Jadi silakan Masnya atau Mbaknya ini mencari LOA unconditional, kemudian mengajukan PK, mengajukan SP, SK, dan yang terakhir LOG. Dilakukan seperti biasanya. Oke Mas, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya kita ini banyak pertanyaan. Halo Mas Musin, apakah salah terdengar? Halo,
Oke. Terdengar, Mas. Ya, ini banyak pertanyaan yang sebetulnya waktu pengajuan SP sampai diverifikasi itu berapa lama? Ini biasanya rata-rata berapa, Mas Musin? Rata-rata, nah kalau dulu itu biasanya SP 3 hari itu sudah keluar ya itu. Nah ini untuk kasusnya kan banyak teman-teman yang belum update ya, yang pengajuan TK juga, pengajuan SP juga. Itu ditunggu dulu teman-teman, kayak gitu. Ditunggu dulu sampai update. Jadi tim LPDP juga memantau kita kayak gitu. Jadi ditunggu dulu kayak ini pengajuan SP-nya. Pokoknya sering-sering update beasiswanya dilihat. Soalnya tidak ada notif di email. Jadi harus dicek setiap hari kayak gitu. Oke. Kita lanjutkan ya, Mas. Halo. Ya. Yang Bapak hampir sama pertanyaannya. Mungkin kita buka dulu sesi yang mau bertanya secara langsung. Mungkin satu penanya dulu aja ya, karena waktunya keterbatasan waktu. Mohon maaf, ini pertanyaan juga masih banyak sekali di bawah dan beberapa juga sudah disampaikan di materi sesi tadi dan juga di pertanyaan sebelumnya. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom meeting ini yang akan bertanya secara langsung, yang pertanyaannya belum sempat kejawab atau mungkin berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, silakan satu orang dulu saja. Tes. Oh, sorry, masih ya. Oh ya, mengingat masih banyak pertanyaan dan juga beberapa hampir sama, mungkin ada teman-teman yang di Zoom meeting ini yang mau bertanya secara langsung, yang pertanyaannya belum tadi ke backup di pertanyaan sebelumnya. Mungkin bisa raise hand dulu, satu orang dulu ya. Apakah ada? Oh, silakan Mas Budi Rama Setiawan dulu ya. Silakan Mas. Bisa open mic? Oke, monggo. Halo, selamat Ya. sore Kak. Ingin bertanya, kan saya Budi Rama Setiawan dari Magister Linguistik. Ini kan S2-nya ini kan LPDP, dan LPDP itu kan sudah ada seperti perjanjian bahwa kita harus Kak, harus mengikuti peraturan, harus kembali ke Indonesia seperti itu. Tapi bagaimana jika nanti S3-nya itu kan mungkin kemungkinan ada yang mengambil beasiswa jenis lain itu Kak. Itu bagaimana Kak jadinya? Apakah nanti dia jadi, kan banyak orang yang misalnya ikut LPDP tapi dia malah ke luar negeri, pindah ke luar negeri seperti tinggal di luar negeri. Apakah nanti yang S2-nya akan dihanguskan seperti itu atau bagaimana Kak? Karena berbeda jalur beasiswa. S3-nya dia malah mengambil jenis lain misalnya. Seperti itu. Padahal kan perjanjiannya di S2, dia tidak boleh harus kembali ke negara seperti itu dan lain-lain. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Mungkin ini bukan terkait administrasi ya, terkait dengan masa pengabdian ya. Mau Mas Musin ditampung dulu pertanyaannya atau kita coba lihat dari Mbak Faizatu sama Mbak Nurga dulu mungkin. Gimana Mas Musin, mau langsung atau Ditampung dulu aja Mas. tampung G? Ya. Ya, silakan Mbak Faizatun, bisa open mic. Ya, terima kasih. Saya Faiza dari Magister Sejarah. Mohon maaf belum bisa menyalakan kamera karena sedang di kantor. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, untuk LOA yang unconditional itu biasanya ada keterangan ya. Misalkan kita diwajibkan matrikulasi, berarti di LOA-nya memang ada informasi diwajibkan mengikuti matrikulasi atau seperti apa. Karena di LOA yang saya terima itu keterangannya hanya diterima. Saya mau memastikan aja apakah sebenarnya LOA yang saya miliki itu sudah unconditional apa masih kondisional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silabus kurikulum yang saya punya sekarang itu tertulisnya tahun ajaran 2022-2023. Apakah masih bisa dipergunakan? Kalau Kaldi kan memang bisa menggunakan yang 2022-2023. Untuk silabus apakah bisa? Terima kasih.
Mbak Faizatun, tadi dari prodi apa ya, Mbak? Dari sejarah. Halo Mbak Faizatun, prodinya apa ya? Dari sejarah. Apa, Suara Kak? saya dari sejarah. Magister sejarah ya? Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Mbak Nuke. Suaranya belum jelas, Mbak Nuke. Iya. Suara saya sudah terdengar. Masih belum jelas, Mbak Nuke? Oh iya. Atau bisa, sudah, silakan, Mbak Nuke. Kalau misalkan masih terkendala jaringan atau audionya masih bermasalah, mungkin bisa dibantu di chat ya. Silakan ketik di kolom chat. Kalau sekarang sudah terdengar belum, Mas? Oh, sudah, Mbak. Silakan. Oke. Perkenalkan, saya Nuke dari Magister FKNK. Dari FKNK. Saya mau bertanya, kalau misalnya katakanlah sudah dapat LOA, kemudian melakukan defer ke bulan Februari 2024, apakah tetap bisa mengajukan PK segera? Begitu. Maksudnya untuk periode yang sama ketika misalnya masuknya di Agustus 2023. Itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Nuke. Mungkin bisa dijawab 3 penanya dulu ya, Mas Musin ya. Dan mungkin nanti yang Mbak Ida, ini penanya terakhir ya, karena kita keterbatasan waktu, mohon maaf nanti yang Mas Aida ya, sorry. Mas Aida nanti ke Mbak Ida pertanyaan terakhir. Ini yang 3 penanya dulu, Mas. Tadi yang mungkin kita dulukan dari yang ini ya, Mbak Faizatun dulu ya. Tadi terkait dengan dari Magister Sejarah terkait dengan LOA kondisional itu sebetulnya apakah mungkin cara membaca LOE-nya yaitu masuk LOE kondisional atau kondisional, karena itu tidak ada persyaratan misalkan matrikulasi dan sebagainya. Mungkin bisa silakan Mas Musin. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Faizatun ya tadi ya. Jawabannya itu sudah ini termasuk LOA unconditional. LOA saya sendiri juga seperti itu. Ini baru saja saya buka. Tulisannya dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru seperti itu. Jadi emang tidak ada tulisan harus matrikulasi dan lain-lain. Jadi itu termasuk LOA unconditional. Kemudian tadi soal silabus yang digunakan 2022-2023. Jawabannya itu masih bisa digunakan. Saya sendiri itu menggunakan silabus tahun 2020, sedangkan saya masuk tahun 2022. Jadi itu masih bisa digunakan dan relevan. Untuk apa namanya, aku sendiri kan tidak update tiap tahun kayak gitu. Itu bisa digunakan untuk sebagai lampiran silabus kayak gitu untuk pengajuan SPI. Oh ya, mungkin aku juga kemarin beberapa pertanyaan maksudnya terkait dengan silabus. Kan memang kalau yang dicantumkan di silabus itu kan kurikulum yang digunakan kan sebetulnya. Jadi kurikulum yang digunakan meskipun tahunnya sudah berjalan lewat gitu ya. Nah itu kita sebetulnya perlu nggak sih Mas Musin tanya update-nya silabus ke siapa namanya, ke prodi, atau mungkin dari LPDP-nya itu memang sudah apa namanya menjelaskan kalau menggunakan silabus yang sebelumnya boleh seperti itu, Mas. Itu gimana? Kayak gitu sebenarnya yang pertama itu tetap tanya admin dulu. Tapi misal ada yang di website itu biasanya sudah terupdate kayak gitu. Kalau di website silabus yang berada di website itu biasanya terupdate. Kalau misal mau tanya apakah ada yang silabus terbaru, itu malah bagus kalau ditanyakan kayak gitu. Tapi kalau pengalaman saya kemarin, saya masuknya 2022, tapi silabus saya 2020 kayak gitu. Dan itu bisa. Pokoknya ini teman-teman, kalau bisa itu kan cari silabus, mencari silabus ya. Silabusnya itu yang 24 bulan kayak 18 bulan juga nggak apa-apa sih. Kayak gitu. Yang penting tadi ada mata kuliah
mata kuliahnya, kemudian berapa jumlah SKS dan lama studinya itu harus ada kayak gitu. Yang penting poin-poin itu harus ada untuk pengajuan SP dan LOG-nya. Oke, terima kasih Mas. Yang pertanyaan yang ketiga tadi Mbak Nuka sudah tadi ya, yang kalau LOE-nya dia mengajukan differ, posisinya differ ini apakah bisa kita mengajukan PK segera meskipun kita posisinya differ? Untuk pengajuan PK itu bisa mengajukan PK segera. Jadi syarat PK kan LOA kayak gitu. Bisa untuk mengajukan PK segera. Meskipun differ bisa mengajukan LOA terlebih dahulu. Oke, tadi pertanyaan tapi Mas harus Rahmat. misi Mas. Oh, Tapi harus punya silakan, surat izin differ dulu ya Mas. Oh, Mas Babib ya. Ya. Jadi tunggu keluar dulu surat izin differnya. Mau differ Ya. kan sekitar Februari, ya tunggu keluar dulu surat izin differnya baru mengajukan PK. Oke, berarti LOA dan surat izin differ masih differ ya untuk pengajuan PK-nya jika differ. Ini Mas Habib? Sudah Mas. Oke. Tadi pertanyaan Mas Rahmat, mungkin kalau Mas Muslim berkenan menjawab karena materinya kan terkait sosialisasi, tapi ini tadi pertanyaan memang terkait dengan masa pengabdian 2N+1 yang dimana setelah itu melanjutkan studi S3. Mas Muslim berkenan langsung menjawab atau mau gimana Mas? Untuk pertanyaannya Mas Rahmat tadi ya? Mas siapa? Dari linguistik tadi. Nah, untuk pertanyaan tadi, sebenarnya kalau ditanyakan di sini kurang relevan, nanti bisa mengajukan pertanyaan ke pihak LPDP langsung. Jadi teman-teman nanti kan PK kan, nah di situ bisa ditanyakan apakah kita bisa untuk langsung studi lanjut S3 dengan beasiswa lain tanpa melakukan pengabdian 2N+1 kayak gitu. Nanti bisa langsung ditanyakan ke LPDP langsung ya Mas. Oke. Begitu ya Mas Budi, nanti bisa ditanyakan waktu PK atau ke LPDP langsung. Oke, karena keterbatasan waktu, gimana Mas Budi bisa satu lagi, satu kita penutup ya, yang Mbak Dian sama Mas Yohanes, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu kita harus mengambil beberapa pertanyaan saja. Mungkin terakhir Mbak Aida, silakan. Ya, terima kasih. Apa suara saya jelas, Mas? Jelas Mas. Ya, terima kasih. Saya mau menanyakan tentang PK. Dahulu waktu awal lulus seleksi kan mendapatkan email dari LPDP mengenai preferensi pelaksanaan PK yang diinginkan. Saya waktu itu mengisi preferensi online dengan alasan keterbatasan fisik karena disabilitas. Selama pengalaman Mas-mas dan Mbak-mbak, bagaimana tingkat pemenuhan dari yang kita isikan dengan kenyataan yang didapat di lapangan saat pelaksanaan PK. Ya, terima kasih, Mas. Oke, makasih Kak Aida. Jadi tadi pertanyaannya ada preferensi untuk milih nih antara PK online atau offline dan kira-kira kenyamanannya atau mungkin enaknya mana nih untuk terkait dengan kembali ke kondisi Mbak Aida gitu nggih? Nggih. Iya, Mas Musin mungkin ada pengalaman terkait itu, Mas. Terima kasih untuk pertanyaan Mbak Aida tadi. Kalau saya sendiri itu masuknya yang online, Mbak. Jadi saya belum pernah melakukan offline. Kalau teman-teman yang offline itu full seharian kayak gitu, full day kayak gitu. Jadi full day selama berapa hari? Kayaknya 10 hari atau apa ya? Saya lupa berapa hari. Itu ya pasti menguras tenaga, menguras fisik kayak gitu. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya di situ bakal dapat pengalaman kayak gitu daripada PK online. Kalau PK online itu sampai lihat laptop nanti. Sampai lihat laptop. Jadi ini kembali ke Mbak Aida, apakah
ya fisiknya mampu atau tidak mengikuti PK itu, PK-nya bisa dibilang full harian dari pagi sampai malam kayak gitu, pagi malam kayak gitu. Itu cerita dari teman saya. Mungkin Mas Om Gede bisa menambahkan. Om Gede Om Gede masih di Zoom, ada nggak? silakan. Ya, apa sudah live ya? Oh, masih ada kok Om Gede. Halo Om Gede. Sepertinya sedang belum bisa offline ya. on mic. Mungkin kalau nah itu ya menurut saya kembali ke Mbak Aida, apakah mau milih offline atau online? Kalau online memang kegiatannya kalau offline itu kegiatannya emang banyak gitu. Tapi menurutku lebih seru kalau offline, bisa pengalamannya lebih banyak, dapat kenalan juga langsung kayak gitu. Kalau yang online kan lewat chat aja, kenalannya lewat chat. Mungkin bisa kenal itu kalau sudah melakukan social project. Social project itu seperti pengabdian masyarakat gitu. Itu kenalnya di situ. Tapi ya tergantung ke Mbak Aidanya sendiri, apakah ya dengan tiap hari fisiknya harus ya dari pagi sampai malam kayak gitu. Pagi sampai malam kayak gitu, apakah kuat atau tidak. Misal kuat, kalau saya menyarankan PK online, PK offline kayak gitu. Itu karena seru kayak gitu. Banyak kenalan kayak gitu. Itu kalau saran dari saya. Kalau online ya cuma duduk lihat laptop kayak gitu. Ya udah dengerin pembicara kayak gitu. Kayak gitu aja sih kalau PK offline. PK online kayak gitu. Ini izin menambahkan, dulu saya mengisi frekuensi PK offline dan saat pengumuman saya dapat offline. Untuk PK offline kegiatan full setiap harinya, karena tiap harinya kegiatan selesai dan di jam 9 malam. Ini ada Mas Velari ini. Jadi selama full setiap hari dari pagi sampai jam 9 malam Mbak Aida. Jadi Mbak Aida bisa mengira-ngira apakah fisiknya kuat atau tidak untuk melaksanakan PK dari pagi sampai malam kayak gitu, full tiap hari kayak gitu. Kalau misal kuat ya saya menyarankan untuk offline kayak gitu. Misal nggak kuat ikut online saja gitu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Husin. Mohon maaf buat untuk Mbak Terima Dian sama kasih, Mas Mas. Yohanes. Oh ya, sama-sama Mbak Ida. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Mas Yohanes sama Mbak Dian, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dan kita sudah membatasi udah beberapa tanya juga sudah kita kita jawab juga. Mohon maaf sekali ya. Oke, mungkin acara hari ini bisa kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, izinkan saya reminder beberapa hal ya terkait dengan sesi kita hari ini. Yang pertama, recording dari Zoom kita kali ini nanti akan diupload di channel YouTube-nya LPDP UGM. Jadi teman-teman silakan nanti pantau terus di channelnya LPDP UGM, nanti akan diupload di sana video sosialisasi hari ini. Lalu yang berikutnya, mengingatkan kembali, jangan lupa untuk teman-teman mengisi link spreadsheet yang telah di-share di grup yang Mas Husin ya. Link spreadsheet itu progres pengajuan SP dan LOG 2023. Jadi biar kita sama-sama bisa mantau dan LPDP juga langsung mantau yaitu. Terus yang ketiga, silakan buat teman-teman yang mungkin di saat ini belum bergabung di grup LOE LPDP UGM, bisa bergabung dengan cara cari di link di bio-nya Instagram Kelurahan LPDP UGM. Di sana ada link yang menghubungkan ke grup LOE. Kemudian berikutnya perhatikan timeline dan juga antara LOG dan si master ya. Jadi semuanya harus berjalan barengan ya. Jadi jangan stres di LOG tapi lupa di si masternya kayak gitu. Itu. Dan jika teman-teman yang hari ini hadir mungkin masih ada pertanyaan atau urgensi nanti di kemudian berikutnya, nanti bisa menghubungi Mas Musin atau Mas Habib atau ya Mas Lurah bisa.
Nanti insya Allah kalau dari kami bisa bantu menjawab dan membantu proses dalam administrasinya, silakan teman-teman feel free aja. Itu mungkin itu dari kegiatan rekapan dari kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita juga akan melakukan dokumentasi. Silakan teman-teman yang hadir di Zoom, kalau misalkan bisa open cam, silakan bisa open cam. Saya tunggu 2 menit ya. Oke, di sini ada 4 ya, 4 apa ini? 4 slide ya. Oke, sudah. Kita mulai dari karena ada 4 slide, jadi teman-teman ngepose dulu ya, sampai 4 kali diambil take video, take fotonya. Oke, baik, saya hitung. 1. Saya save dulu. Oke, lanjut di slide berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, karena set ketiga, tiga, satu set lagi. Oke, set terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Musin yang memaparkan sosialisasi hari ini. Terima kasih juga Mas Nuraji, Om Gede dari pengurus yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Satu hal lagi, mengingatkan teman-teman yang baru bergabung ya, kami ada channel YouTube LPDP UGM dan juga ada Instagram LPDP UGM. Silakan bisa di-subscribe atau di-follow. Akan banyak sekali informasi-informasi update terkait dengan kegiatan-kegiatan dari LPDP UGM yang mungkin bisa membantu teman-teman semua dalam nanti proses di studi maupun sebelum studi. Begitu, saya selaku moderator, mohon maaf jika selama dalam menjadi moderator pada kesempatan kali ini ada kurangnya. Terima kasih. Zoom meeting kita akhiri pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Kita bantu terus, kita kawal terus, insya Allah. Ya, dikawal sama Om Gede terus tuh. Sama divisi sama debit selalu mengawal ya. Siap mengawal. Ya, Anda puas kami lemas gitu ya Mas Nova ya. Oh iya, tadi slogannya lupa ya Om ya. Slogannya Anda puas kami lemas itu ya Mas. Pokoknya demi teman-teman puas kita nggak apa-apa lemas lah gitulah. Ya, soalnya dulu kita juga dibantu sama kelurahan yang sebelumnya. Betul. Jadi kita bantu juga yang sekarang. Oh iya. Om Gede jangan lupa olehnya nih. Om Gede lagi di luar negeri nih teman-teman. Kepala divisi kita nih. Internal conference beliau. Dapat dicontoh ini. Izin lah ya. Mas Musin, Mas Novan. Makasih banyak Mas Arif juga. Recordingnya jangan lupa.